Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang potensial listrik atau potensial yang dihasilkan muatan muatan listrik. Jika ada muatan, misalkan muatan tersebut muatan tersebut diam, tidak diganggu apa-apa, kan fokus kita ini hanya mempelajari muatan aja ya. Kemudian kita berikan medan listrik di sini, E. Kemudian ketika ada medan, maka muatan tersebut akan terganggu sehingga memunculkan berpindah posisi. Ada pertambahan energi kinetik karena gerak, maka ada pertambahan energi kinetik. Semula yang dari 0 menjadi tidak 0. Faktor pertambahan energi kinetik ini ada kerja dari luar, ini E, ada kerja atau ada gangguan, atau ada pengurangan energi. Di antara dua itu saja. Nah, kemudian potensial listrik ini hampir serupa dengan gaya Coulomb, di mana nilainya akan berkurang seiring bertambahnya jarak. Ya. Nah, sebagaimana halnya medan gravitasi, medan gaya Coulomb juga merupakan gaya yang bersifat konservatif. Gaya konservatif berarti usaha yang diperoleh di awal sama yang akhirnya itu kalian sudah memahami ya, tidak mengalami perubahan. Yang mengakibatkan usaha awal dan akhir itu tidak mengalami perubahan. Kemudian gerak partikel bermuatan Q dalam medan listrik dianalogikan dengan gerakan partikel bermassa M. Jadi gerakan partikel dengan massa M, dia bergerak di medan gravitasi sama halnya dengan muatan bergerak di medan listrik. Nah, karena bersifat konservatif, besaran skalar yang disebut potensial. Berarti dia hanya tidak dipengaruhi dia ini ya, lintasan hanya kondisi awal sama kondisi akhir. Sehingga fungsi potensial tersebut biasa dikenal dengan potensial listrik. Jadi bagaimana kita memindahkan suatu muatan dalam satu posisi ke posisi yang baru. Nah, kemudian dari sana kita membutuh energi kan. Nah, energi untuk memindahkan muatan tersebut disebut sebagai energi potensial. Nah, energi potensial ini dia sebanding dengan besarnya medan yang mengganggu. Di mana usaha dari titik A ke titik B ini sama dengan gaya pada lintasan tertentu ya, atau disebutnya delta U. Gaya Coulomb merupakan gaya konservatif ya, karena hanya lintasannya dia tidak berpengaruh bentuknya. Untuk medan gaya konservatif, integral lintasannya hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Sehingga energi potensial merupakan energi yang bergantung posisi, bukan bentuk lintasan ya. Jadi posisi awal sama posisi akhir. Satuan dalam listrik karena bentuknya energi sama-sama dalam berupa joule. Nah, energi potensial listrik antara dua buah titik sama dengan usaha yang diperlukan. Misalkan saya ingin merubah dari di potensial titik B, posisi awalnya titik A. Sehingga usaha yang saya lakukan adalah bagaimana mendorong dari titik A ke titik B. Kita mengetahui bahwa medannya, ini di sini ya, lintasan medannya ini dari A ke B. Ya enggak, dari A ke B lintasannya datang seperti ini.
kemudian ada muatan. Nah, ini usaha yang dilakukan bagaimana saya memindahkan dari titik B ini ke titik A, berdorong berlawanan arah ya. Ya, sehingga di sini kan ada gaya ya. Nah, gaya permuatan ujinya itu adalah medan listrik. Jadi medan listrik per lintasan kali minus muatan. Diturunkan, kalian simak pelan-pelan, kalian simak-simak sehingga selisih beda potensial. Nah, satuan potensial listrik maka dari kalau misalkan kita ini energi potensial kan udah tahu energi potensial ya. Titik B, titik A. Kita bagi muatannya per Q. Ketika kita bagi permuatan Q itu adalah potensial listrik. Maka potensi muatan tersebut untuk dipindahkan adalah sebanding dengan lawan dari medan listrik yang terjadi pada bidang tersebut. Energi potensial listrik, kemudian tadi kita udah dapat bedanya ya. Selisih atau beda potensial antara dua titik dapat dipahami sebagai usaha yang diperlukan untuk melawan medan gaya kolom. Ini ya. Dengan memindahkan satu muatan dari satu titik ke titik yang lainnya. Muatannya di sini sudah tidak ada ya, karena ini kan di sini tadi U dibagi Q ya. Muatan yang maksud adalah Q-nya ini, Q0. Oke, definisi tersebut kita pahami dengan jelas. Nah, kemudian tinjau medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan listrik. Nah, sehingga kita udah dapat E-nya, langsung aja rumus yang hukum Gauss itu ya. Sehingga kita bisa dapatkan ini K, Q-nya muatan enclosure-nya, RA, RB. Sehingga K kali muatan enclosure-nya kali dibagi R. Sehingga potensial listrik dua muatan titik adalah K Q seper posisi B dibagi posisi A. Jika diambil acuan dari suatu titik misalkan kita titiknya itu kan karena perbandingan antara partikel sama misalkan bidang bola aja. Partikel itu kan kecil banget ya. Sehingga dianggap jarak akhirnya itu tak hingga. Sehingga seperti tak hingga itu kita anggap dia 0. Sehingga kita lihat di jarak akhirnya, kalau kita masukkan seperti ini seperti hingga 0, maka kita dapatkan potensial listrik sama dengan minus pada titik A. Kita membawa muatan dari jarak tak hingga ke titik A, minus K Q per R A. Sehingga diperoleh potensial listrik pada titik A adalah perkalian antara konstanta ini, Coulomb ini, kali muatan yang dimaksud dikali jaraknya A pada titik A. Seperti itu ya. Nah, ini sejarahnya atau latar belakang di rumus-rumus SMA itu mendapatkan potensial listrik pada titik A adalah Q R per A. Sudah tidak ada lagi ini ya, apa namanya, muatan yang dilingkupinya itu adalah di Q-nya ini, muatan titik Q. Oke. Nah, ini ilustrasi pada potensial listrik itu karena sama dengan energi potensial. Energi potensial itu kan diakibatkan oleh gaya konservatif gravitasi. Jadi ini penggambarannya bahwa potensial listrik juga gaya konservatif, hanya dipengaruhi potensial tinggi atau potensi tinggi ke potensi rendah. Potensi tinggi ini di dekat muatannya, potensial rendahnya semakin jauh. Atau kalau dalam mekanika ini tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Mudah untuk dipahami ya. Oke, potensial listrik.
Potensial listrik di suatu tempat hanya mempunyai makna jika dibandingkan dengan potensial tempat lain. Nah, jadi ini ada proses pembandingan. Jadi dia akan bernilai apabila dibandingkan dari satu titik ke tempat yang lain. Yang mempunyai makna fisis, nah sehingga makna yang sesungguhnya atau benar-benar ada terhitung adalah beda potensial. Beda potensial berarti ada acuan yang dihitung ya, titik awal dan titik akhir. Beda potensial listrik antara dua buah titik merupakan usaha persatuan muatan untuk memindahkan benda dari satu titik ke titik lainnya melawan medan kolom tadi ya, minus delta E itu ya, ds. Potensial listrik di suatu titik sama dengan usaha persatuan muatan yang diperlukan untuk memindahkan. Nah, sedangkan definisi dari potensial listrik itu sendiri secara teori adalah usaha persatuan muatan untuk memindahkan dari titik acuan biasanya diambil tak hingga ke titik yang kita maksud. Ini sudah ditentukan definisinya. Jadi kita ambil anggapnya itu jaraknya dari sembarang titik tak hingga kita tarik ke titik tertentu itu jaraknya tak hingga sehingga memunculkan fokusnya pada jarak eh, titik aja itu yang titik tinjau tersebut. Nah, ini hanya penjumlahan jika potensial listrik terjadi oleh beberapa muatan, terjadi hubungan penjumlahan secara linier. Oke, besaran karena ini besaran skalar ya, sehingga penjumlahannya penjumlahan biasa, aljabar biasa. Nah ini, silakan kalian bisa latih soal ini dahulu. Kalian stop, bisa dilihat di sini potensial listrik AB akibat kedua muatan. Jadi dari satu muatan akibat muatan yang lain, ini untuk yang pertama dan ini untuk yang kedua. Silahkan kalian hitung, di stop dulu, kita coba dahulu. Nah, kemudian kalian bisa cocokkan jawabannya seperti ini. Ya, jadi video ini bisa kalian itulah mudahnya sehingga bisa kalian stop dahulu tanpa mengurangi kuota kalian yang besar, terus kemudian kalian bisa berlatih soal dan ini pembahasannya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada permukaan ekuipotensial. Ekuipotensial ada kesamaan. Ya, kalau tadi kita hanya bergerak di garis-garis saja atau satu dimensi, kemudian kita pada kenyataannya bidang-bidang yang kita kaji ada yang 3 dimensi, ada yang 2 dimensi. Untuk muatan titik dalam ruang 3 dimensi biasanya berbentuk bola. Untuk muatan titik dalam bidang ekuipotensialnya berupa lingkaran. Jadi potensialnya kita anggapnya itu untuk permukaan ekuipotensial ini untuk yang 2 dimensi dianggapnya bidang ya. Kalau ini kan bidang ya, ada bidang batasnya, lebarnya juga kelihatan, garis-garis tegak lurus permukaan. Garis ilustrasi garis-garis ekuipotensial sistem dipol atau dua kutub partikel. Nah, kalau yang ini kita anggapnya sebagai bola. Jadi titik-titiknya ini memenuhi pada bentuk-bentuk bola. Ini hanya sekedar wawasan saja, dalam perhitungannya juga tinggal vektornya itu diarahkan dalam bentuk bidang atau bentuk bola. Nah, hubungan antara potensial listrik dan medan listrik. Jika diketahui medan listriknya E, maka kita dapat mengetahui potensial atau bahkan energi potensial. Ini kita sudah dapatkan. Selisih antara potensial di titik A dan titik B adalah usaha untuk melawan medan listrik. Jika nilai E-nya konstan, ini kita bisa di luar, berarti hanya lintasan ds saja. Sehingga kita dapatkan E sama dengan minus dari selisih dari potensial dibagi panjang lintasannya ya, jaraknya ya.
Nah, delta S inilah yang kita definisikan pada kasus lempeng daerah. Dua buah keping logam, masing-masing mempunyai rapat muatan ini punya keping logam. Kemudian beda potensialnya yang terjadi ini kan karena akan ada muncul medan listrik ya. Ketika ada muncul medan listrik, maka akan ada potensial listrik. Coba kalian hitung dahulu di stop videonya. Berapakah beda potensial antara kedua keping tersebut? Nah, ini berikut pembahasannya. Ini medan listriknya, ini Q-nya, merapat muatannya, seperti ini ya. Medan listrik di daerah 2, daerah 1 lempeng 1, dan daerah 2, daerah 1 itu di luar ini. Tuh ya. Di daerah 1, di daerah yang tengah-tengah, ini daerah 3. Kalian perlu bedakan. Sehingga masing-masing untuk beda potensial antara kedua keping di titik D. Di sini ya D dikurangi V 0 ya. Nah, ini potensial bisa juga akibat dari dipol. Misalkan ini muatan tidak mesti harus antar mereka, plus Q, ini minus Q, kemudian ada titik yang ingin kita uji. Dipol adalah muatan titik dengan besarnya sama, dia besarnya sama, besar muatannya, tapi muatannya beda plus minus. Nah, ini pelambangannya seperti ini. P yang jauh dengan R-nya lebih dari sama dengan D. D ini jarak di antara mereka dengan R-nya itu lebih jauh. Digunakan pendekatan, kalau kalian ingat di fisika dasar 1, ini interferensi pola difraksi ya. Nah, ini ada proses pendekatan jaraknya D cos theta. Karena ini dianggapnya itu seperti garis lurus aja karena jaraknya kan jauh. Sehingga potensial pada titik P sama dengan kaki D cos theta R kuadrat. Ya. Momen dipol P itu muatan kali lulu. Momen dipol P itu muatannya kali D. Nah, ini distribusi muatan. Jika distribusi muatannya adalah kontinu, maka di sini nanti fokusnya ke dq-nya ini. Perubahan dari muatan distribusi kontinu masing-masing elemen, dq, posisi tetapnya terhadap titik apa yang diacunya. Nah, ini adalah potensial listrik akibat distribusi. Nah, ini distribusi kalau misalkan bentuknya, kalau tidak tadi kita titik ya. Kalau ini panjang, lambda, ini sigma untuk luas, ini rho untuk volume, sehingga bentuknya seperti ini. Distribusi-distribusi ini menghasilkan potensial-potensial yang berbeda-beda. Nah, kayak misalkan bentuknya seperti ini, titik acuannya mana? Kan secara fisis potensial akan terjadi jika dibandingkan kan ya. Potensial di sini sama titik mana yang kita tinjau. Nah, silahkan kalian bisa lakukan latihan soal dahulu di stop videonya. Nah, ini bahasannya untuk potensial listrik. Nah, ini kan terdapat karena kita lihat ya, kan dia bisa berubah-berubah jaraknya dari titik pusat, dia bisa bergeser ke sana ya. Dq kita ambil satu spesimen aja. Di sini adalah dq adalah lambda kali dx. Potensial listrik di titik P akibat elemen dq ini secara aljabar biasa saja. Sehingga potensial listrik di titik P dia berubah-ubah sepanjang X. X-nya bisa berubah-berubah, maka potensialnya juga nilainya bisa berubah. Oke, ini medan listrik dan potensial listrik. Ada lajunya, karena ini kan adalah bahwa E, tadi kita dapatkan ya perubahan potensial, perubahan
jarak sehingga bisa menentukan laju dari kecepatan besarnya perpindahan muatan. Nah, ini bisa kalian latih. Potensial listrik dalam ruang ditimbulkan oleh muatan dinyatakan seperti ini. Kalian bisa latih soal. Nah, ini penjabarannya, ini hanya penjabarannya dalam arah X, Y, dan Z. Ya, mungkin untuk materi potensial listrik kurang lebih, oh ini dia satu lagi. Dalam bola konduktor, medan listrik konduktor kan tadi dibilang bermuatannya 0 ya, karena terdistribusi di permukaan. Karena E0 di dalam konduktor, maka beda potensial antara dua dalam konduktor di dalam konduktor juga 0, sehingga potensial listriknya konstan. Nah, keseluruhan bagian konduktor mempunyai potensial yang sama. Medan listrik permukaan konduktor bermuatan tegak lurus permukaan. Ini kekekalan energi dalam sistem elektrostatik. Elektrostatik kan ada total dari potensial listrik dan kinetik. Karena kan muatan itu juga bergerak ya, sehingga didapatkan sama seperti karena gayanya juga konservatif, potensial A, kinetik A sama dengan potensial B ditambah potensial. Ya, ini adalah contoh soal sederhana yang bisa kalian lakukan. Jarak antara dua potensial V1, V2 ada muatan. Silahkan bisa kalian coba dahulu. Nah, ini jawabannya. Berapakah energi kinetik mekaniknya? Oke, untuk materi potensial sampai sini. Nanti bisa kalian pelajari berdasarkan modul slide yang diberikan. Terima kasih.